Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sudah siap belajar hari ini? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ibu minta ketua kelasnya siapkan kelasnya dulu. Kita baca doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Sehat? Ada yang tidak hadir? Siapa? Kenapa tidak hadir Pania? Sakit? Oke, kalau ada teman yang sakit, maka kita harus mendoakan dulu supaya dia cepat sehat. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, maka kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak ibu berdiri. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Anak-anak ibu masih ingat tentang kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat kemarin? Ingat? Ingat. Ibu mau bertanya, ketika guru menjelaskan pelajaran di depan, apa yang dilakukan? Mendengarkan. Ketika ibu bertanya, apa yang kalian lakukan? Menjawab. Kemudian ketika melakukan diskusi secara kelompok, apa yang kita lakukan? Iya, bekerja sama di dalam kelompoknya. Kemudian nanti ketika temannya presentasi di depan, apa yang kita lakukan? Mendengarkan dengan baik. Oke, semangat hari ini belajarnya. Coba tepuk semangat. Air yang dimasak itu lama-lama dia akan mendidih. Kemudian kalau kita biarkan dia hidup terus apinya, apa yang terjadi pada airnya? Menguap. Kemana dia perginya? Air yang dimasak lama-lama dia, kalau nggak dimatikan kompornya dia akan ya menguap. Apa yang terjadi pada wadah air yang tadi? Gosong. Kenapa gosong? Karena airnya habis. Berkaitan dengan itu, kita akan belajar materi kita tentang perubahan wujud zat. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Tentang apa? Sakira, tentang apa? Benda padat dan benda cair. Apa aja contohnya kemarin benda padat? Bentuknya kayak mana? Kalau benda padat itu keras. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah melalui tayangan video nanti, anak-anak ibu dapat menjelaskan jenis-jenis perubahan wujud benda, yaitu mencair, membeku, kemudian menyublim, kemudian mengembun, menguap. Kemudian nanti yang kedua, anak-anak ibu dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi. Yang ketiga, melalui kerja kelompok nanti bereksperimen yang kan bagaimana wujud benda itu bisa terjadi. Kemudian anak-anak ibu dapat merefleksikan pentingnya memahami perubahan wujud benda di sekitar kita. Coba kalian perhatikan videonya. Ini apa? Padat, cair,
Padat ke cair namanya mencair. Cair ke padat namanya membeku. Cair menjadi gas disebut dengan menguap. Sebaliknya, dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Berbeda dengan perubahan benda gas menjadi padat, biasa disebut dengan mengkristal. Sebaliknya, dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Contohnya adalah es krim yang dibiarkan di tempat terbuka. Lama-lama es krim akan mencair atau meleleh. Begitu pula dengan mentega yang dipanaskan. Mentega yang dipanaskan di atas api lama-lama akan mencair juga. Tidak terkecuali dengan es yang ada di kutub. Akibat adanya pemanasan global, es di kutub juga akan mencair. Membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah pembuatan es batu. Contoh lain adalah pembuatan puding. Puding yang tadinya cair, setelah didiamkan di suhu ruangan, lama-lama akan membeku. Dalam pembuatan es kristal, air yang didinginkan juga akan membeku. Menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu yang dingin. Contoh dari menyublim adalah kapur barus. Menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas karena panas. Saat kita mandi air hangat, kita merasakan uap di sekitar kita. Mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair yang timbul ketika gas di udara mendingin. Oke, tadi udah lihat video di depan. Itu tentang apa aja videonya tadi? Tentang videonya tadi tentang apa? Perubahan wujud benda. Apa aja yang kamu lihat? Apa aja yang kamu ada es batu dia berubah jadi cair. Ada yang mentega tadi. Mentega itu mencair kalau dipanaskan, tapi kalau tidak dipanaskan dia tidak akan mencair. Nah, perhatikan. Ketika kamu mendiamkan es krim berada di suhu ruang, apa yang akan terjadi pada es krim tersebut? Es krimnya akan meleleh. Es krim akan berubah seperti minuman atau mencair. Kalau es krim itu dimasukkan dalam cup, lama-lama dia cair menjadi minuman. Kenapa es krim bisa mencair? Kenapa es krim bisa mencair? Iya, karena kena suhu udara terbuka. Perubahan es krim menjadi cair merupakan salah satu bentuk perubahan wujud. Suatu benda dapat mengalami perubahan wujud karena adanya pengaruh kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang bisa diterima atau diteruskan oleh suatu benda ke benda lain. Nah, coba perhatikan. Wujud zat padat. Nih, sifatnya apa? Bentuknya tetap. Volumenya tetap. Artinya dia kalau dipindah-pindahin dia kayak gitu juga. Ya, beratnya pun
Seperti itu juga beratnya, tidak berkurang, tidak bertambah. Contohnya apa? Batu. Ini apa? Es itu keras atau lunak? Keras. Batu es. Contoh lainnya apa yang ada di kelas ini? Benda padat. Meja. Terus kursi. Iya, semen, lantai. Apalagi papan tulis. Ya, banyak ya. Ya. Wujud zat cair. Apa sifatnya? Bentuk berubah mengikuti wadahnya. Volumenya tetap bisa mengalir. Bentuk berubah. Contohnya gini. Minyak. Minyak atau air. Air itu kalau ditaruh di dalam botol aqua bentuknya seperti apa? Botol aqua. Kalau ditaruh di dalam ember bentuknya seperti apa? Seperti ember. Nah, itu maksudnya kalau benda cair itu bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Balon itu bentuknya pertamanya gimana? Kempes. Terus kalau diisi gas dia mengembang seperti balon. Kalau bentuk balonnya bintang, maka kalau diisi gas juga bentuknya seperti bintang, mengikuti wadahnya. Terdapat 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama apa? Mencair, menguap, mengkristal. Nah, mencair, apa itu mencair? Perubahan wujud benda dari padat ke cair akibat menerima kalor. Dia menerima kalor, menerima panas, makanya dia mencair. Contohnya apa? Es krim yang mencair karena dibiarkan di suhu terbuka. Es krim itu kan kalau di dalam kulkas kan dia beku karena dia dingin. Sementara kalau dibawa keluar, dia lama-lama akan mencair, membeku. Apa itu membeku, Firja? Ya. Ya, kalau membeku ini dia melepaskan kalor. Panasnya dilepaskan artinya dia mendingin ya. Mendingin. Contohnya apa? Air yang dimasukkan ke freezer jadi es batu. Menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda dari cair ke gas. Contohnya air yang dimasak mendidih dan berubah menjadi uap air. Ini dia. Masak air. Apa yang keluar itu? Uap. Gelas yang ada es batunya, kalau minum dingin, lama-lama dia di luarnya itu akan timbul titik-titik air. Ini dia contohnya. Kemudian ini embun di pagi hari. Ini daun ini. Nah, basah dia. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Coba Ibu tanya Imam. Tadi apa kalau mencair itu kayak mana, Imam? Dari contohnya es tadi. Nah, dari benda padat menjadi cair. Oke, tepuk tangan untuk Imam. Kita akan belajar lebih lanjut bersama kelompoknya yang udah Ibu bagikan sebelumnya. Ya, per kelompok orang-orangnya berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah Ibu lakukan sebelumnya. Oke, kerja kelompok kayak mana? Harus bekerja sama. Satu. Yang nulis satu, cari ya bersama. Tunggu dulu. Apa yang dilakukan? Nanti kita akan bereksperimen. Pada KPD-nya ada petunjuk cara mengerjakannya. Ibu sudah menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Ini apa ini namanya? Es batu. Ibu kasih kelompok satu. Coba perhatikan dulu. Perhatikan ya apa yang terjadi nanti di es batunya. Yang pertama kalian disuruh buat nama anggota kelompoknya siapa aja. Silakan tulis. Tulis nama kelompoknya. Berapa orang anggota kelompoknya?
Iya, tulis. Perhatikan percobaannya. Yang pertama, tulislah nama anggota kelompokmu. Sudah selesai? Sudah? Yang kedua, lakukan kegiatan sesuai langkah-langkahnya. Nah, kita lihat di lembar selanjutnya. Di sini. Percobaan pertama. Namanya apa? Mencair. Alat dan bahannya apa? Alat dan bahannya? Ada es batu. Es batu sudah ada di sini ya. Di dalam ini es batunya. Dah, perhatikan. Langkah percobaan. Dengarkan sambil ibu baca, nanti kalian tulis langsung ya. Siapkan es batu. Sudah ada? Sudah ada di mejanya. Diamkan selama beberapa menit. Sudah kita diamkan tadi ya. Kemudian amati apa yang terjadi pada es batu. Perhatikan apa yang terjadi pada es batunya. Yang terjadi pada esnya. Nah, tulis. Bukan, di belakangnya, di belakang ini ya. Nih. Nah. Yang nulis boleh gantian, boleh satu orang. Ditulisnya di belakang ini. Oke, percobaan kedua. Ibu bawa satu. Nanti gantian ya. Ibu bawa satu. Parfum. Apa namanya ini? Perhatikan ke depan. Parfum. Kalau disemprotkan ke tangan. Nih, kita semprotkan parfumnya. Parfumnya kan ada di dalam botol. Kita semprotkan ke tangan. Apa yang terjadi? Mengeluarkan bau yang wangi, bau parfumnya. Nah, coba ditulis di situ. Percobaan yang kedua. Wujud zatnya apa? Kalau parfum ini wujudnya apa? Parfum. Oke. Wujud zatnya cair. Kemudian setelah diberi perlakuan tadi, setelah kita tekan, dia menyebar, berubah jadi apa dia? Nah, apa yang berubah? Kita pencet, ya. Apa nama perubahannya? Nah, tulis di sini nama perubahannya. Percobaan yang ketiga, perhatikan. Es batu, wadah cup, dan langkahnya. Masukkan es batu ke dalam wadah. Oke, sudah ya yang ini. Kemudian diamkan, amati apa yang terjadi pada wadahnya. Nih, yang ditanyanya adalah ini. Nih, pada wadahnya ini wadah namanya. Apa yang terjadi di wadahnya ini? Iya, yang kamu lihat ini ada apa? Ada? Di mana? Iya, apa namanya tuh? Perubahan dari apa menjadi apa? Namanya apa? Nah, tulis di sini. Ya, percobaan ketiga tadi kan es batu tuh. Wujud zat awalnya es batu itu apa? Ini. Apa wujudnya? Oke. Setelah beberapa lama, nih, timbullah yang di sini. Jadi apa dia ini? Iya. Apa nama perubahannya? Timbul Bu binti-binti air di wadahnya. Apa nama perubahannya? Tulis di kolom sebelahnya ya. Wujud es batunya apa? Padat, tulis padat. Setelah diberi perlakuan tadi, dia apa tadi es batunya? Setelah diberi perlakuan dia menjadi apa? Nah, kemudian apa namanya? Membeku menjadi cair namanya? Nah, tulis di sini mencair, di sini tulisnya. Ini percobaan pertama es batu. Wujud zatnya apa? Es batu tadi berwujud padat, tulis. Kemudian tadi setelah kita diamkan dia, ini dia menjadi apa dia nih? Namanya apa? Perubahan apa namanya? Kan padat. Padat. Kemudian dia cair. Namanya apa? Padat ke cair namanya? Mencair, tulis di sini. Coba nak.
tulis. Padat. Udah kelompok Aska? Udah? Men, padat ke cair namanya. Men, nah tulis ini mencair. Bukan ini nama perubahannya apa? Kalau di sini dia kan padat bentuknya, kemudian menjadi air. Coba lihat ibu. Es batu itu kan bentuknya pertamanya padat, kemudian lama-lama dia menjadi air. Nah, namanya apa? Mencair. Ini cair namanya mencair. Wadahnya nih, ininya. Nah, apa namanya nih? Nah, ya. Di sini buat mengembunnya. Pertamanya di sini apa? Es batu bentuknya padat, tulis padat. Dari zat padat menjadi zat cair. Nah, contohnya apa? Es batu yang didiamkan di ruangan terbuka. Silakan ditulis. Ini ya, yang bertanya tadi mengembun, wujud benda yang berubah dari gas menjadi cair. Coba lagi tengok KPD-nya. Silakan Azril baca. Percobaan 1. Percobaan 1. Es batu padat cair Mencair. Percobaan kedua. parfum wujud zat awal Cair. wujud zat setelah Perlakuan. uap. Nama perubahan wujud mengeluarkan bau yang wangi. Iya, kalau dia mengeluarkan bau yang wangi, dia namanya menguap. Percobaan ketiga. Es batu wujud awal padat. Ya. Wujud mengembun. Berikan tepuk tangannya sama kelompok Aziz. Perhatikan. Mempresentasikan hasil dari zat padat dengarkan ya. dari es batu menguap air menjadi titik di dindingnya membeku padat menguap es batu Membeku dari zat apa? Cair menjadi padat. Oke, beri tepuk tangan. Ya. Lanjut. Kelompok siapa yang mau maju? Udah? Maju. Ayo, maju semuanya. Kelompok ini, kelompok Imam. Coba yang lain dengarkan ya. diskusi kami. Oke. Perhatikan. Oke. Yang pertama. Dari ini ke ini bilang gitu. Ini udah. Iya. Apa namanya? Dari padat ke gas. Namanya? Yang kedua. Namanya? Terus. Namanya? Ya. Terus. Oke. Sudah? Selesai, beri tepuk tangan. Oke. Silakan duduk. Tadi masih ada yang belum tepat. Tapi sudah banyak yang mengerti.
Selanjutnya, adakah yang ingin kalian tanyakan dari diskusi yang sudah dilakukan sama kelompoknya? Ada yang belum paham? Coba angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Tidak? Ada yang mau tanya, sudah paham belum materinya? Permainan, kuis. Ini apa namanya? Mengkristal. Mengkristal itu zat gas menjadi zat padat. Tunjukkan Zahid. Ini atau ini Zahid? Tunjukkan. Yang ini atau yang di bawah. Benar apa salah? Kamu jawabnya. Salah. Coba kita tengok salah. Salah artinya dia adalah benar. Menguap. Menguap zat cair menjadi zat gas. Benar apa salah? Benar. Coba kita lihat. Ya, benar. Yang ketiga menyublim. Menyublim zat padat menjadi zat gas. Benar apa salah? Zat padat. Oke, kita klik yang benar ya. Iya, benar. Zat gas yang mana zat gas? Gas. Ini? Ini? Zat gas. Oke. Benar. Uap ya. Mencair. Apa nih mencair? Menguap. Menguap. Yang mana menguap? Oke. Yang mana? Nih, dari cair menjadi gas. Cair menjadi gas, namanya menguap. Menyublim, apa menyublim? Menyublim. Zat padat menjadi gas. Oke, tepuk tangan. Udah. Sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaannya hari ini setelah belajar ini? Senang. Kenapa senang? Karena sudah dapat pengetahuan yang baru. Dah, sekarang kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Coba. Hah? Perubahan wujud zat. Apa aja tadi perubahan wujud zatnya? Ya, oke. Ini Ibu kasih soal ya. Nanti dikerjakan masing-masing. Kerjakan masing-masing. Udah? Udah, silakan dikumpulkan. Hari ini kita sudah belajar tentang berbagai macam perubahan wujud benda. Ada apa aja? Membeku, mengkristal, mengembun, menguap, menyublim. Ya, mengkristal. Udah. Kemudian nanti tolong di rumah nanti belajar materi selanjutnya yaitu gaya yang ada di sekitar kita. Sebelum kita menyelesaikan pembelajarannya, Ibu minta ketua kelasnya tolong disiapkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.